Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 831, Serigala Darah Berkepala 9. Penatua Zeng melihat pemandangan ini dan menghela napas. Kemudian, tampaknya telah mengambil keputusan, dia mengeluarkan pelat formasi dan melemparkannya. Masalah ini pasti tidak akan berakhir baik. Kalau begitu, sudah waktunya menggunakan kekuatan itu. Kita tidak boleh membiarkan siapapun melanggar aturan Tuan Jingsui. Master Sekte dan murid Sekte Dewa Medis ini akan dihapus dari dunia ini. Sayang sekali, anak ini punya bakat seperti itu. Bagus. Yang lain mengangguk. Jari-jarinya membentuk segel, dan seberkas cahaya melingkarinya. Telapak tangannya. Ekspresi Ji King berubah drastis saat melihat ini. Dia segera berkata, hati-hati. Namun, sudah terlambat. 5 aliran esensi darah dipaksa keluar dari jari-jarinya, dan sebuah rune terkondensasi. Ia melayang di udara sebentar, lalu kekuatan formasi itu mulai mengembun dan meletus. Begitu formasi itu terbentuk sepenuhnya, udara beriak saat sosok bayangan binatang buas besar tiba-tiba muncul. Itu adalah serigala darah dengan 9 kepala yang mengerikan dan taring yang menakutkan. Matanya dingin dan penuh dengan niat membunuh saat ia melihat ke bawah pada segala sesuatu dari atas. Ketika orang banyak melihat serigala darah berkepala 9 muncul, mereka berteriak kaget. Ini formasi pembunuh kuno milik Tuan Jingsui, formasi iblis lilin 9 naga. Saat dia menciptakan formasi ini dulu, bahkan para tetua aliansi formasi tidak ada tandingannya. Dia pasti telah memberikan pelat formasi itu kepada para juri. Mereka berdua sudah mati sekarang. Betapapun kuatnya Duan Huai'an, mustahil baginya untuk menahan kekuatan formasi iblis lilin 9 naga. Ye Chen menyipitkan matanya saat mendengar ini. Meskipun dia belum pernah mendengar formasi ini sebelumnya, dilihat dari auranya, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia dan tuannya tahan saat ini. Dia bahkan bisa merasakan jejak aura yang sama seperti para ahli perkasa kuno dari makam samsara. Formasi kuno ini tidak biasa dan sangat berbahaya. Siapa sebenarnya Tuan Jingsui? Duan Huai'an tentu saja merasakan bahaya itu juga. Ia berkata kepada Ye Chen, murid, karena keadaan sudah seperti ini, maka tidak apa-apa jika kau meninggalkan kompetisi ini. Bagaimanapun, sekte-sekte di pegunungan Kunlun akan segera tahu bahwa kita telah kembali. Saat ini, yang perlu kita lakukan adalah pergi. Aku akan menghentikan binatang buas ini, dan kau pergi secepat mungkin. Juga, ungkapkan identitas Anda yang lain jika memang diperlukan. Duan Huai'an tahu bahwa Ye Chen adalah Ye Xitian. Jika Ye Chen mengungkapkan identitasnya sebagai Ye Xitian, dia mungkin bisa mendapatkan keamanan sementara. Namun, semua ini hanya sementara. Jika dia mengungkap identitasnya sebelum dia memiliki kekuatan penuh, dia hanya akan menjadi sasaran empuk. Pada saat itu, Sekte Dewa Medis akan dicekik di buayan sebelum sempat tumbuh mencapai potensi penuhnya dan kembali ke masa kejayaannya. Inilah kekejaman pegunungan Kunlun. Tentu saja, Ye Chen tidak akan pergi. Dia menghunus pedangnya dan berkata dengan dingin, Tuan, meskipun kekuatan Tuan Jingsui begitu kuat, mari kita coba. Duan Huai'an ragu-ragu selama beberapa detik sebelum mengangguk dan berkata, baiklah. Begitu dia selesai bicara, dua sosok melesat keluar sambil membawa pedang di tangan mereka. Serigala darah berkepala 9 itu memamerkan taringnya yang ganas, dan dengan ketukan ringan kakinya, retakan muncul di tanah, yang menyebar ke arah Duan Huai'an dan Ye Chen. Namun, dengan tebasan pedang, serangan biasa itu berhasil ditangkis. Tatapan mata Duan Huai'an berubah dingin. Dia tahu tentang legenda seputar Tuan Jingsui. Orang ini adalah seorang jenius yang dikagumi oleh banyak orang, dan dia juga dikenal sangat kuat. Tidak ada sekte yang berani menyinggungnya. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah lengah atau meremehkan kekuatan serigala darah. Itu sama saja dengan mencari kematian. Ia menekuk kaki kanannya dan melepaskan ki sejatinya, melompat setinggi 10 meter ke udara. Saat ia turun dari langit, ki sejatinya melilit pedangnya, dan pedang itu jatuh seperti ombak yang menghantam. Pedang awan biru, patah. Dengan raungan yang dahsyat, gelombang pedang setinggi 100 kaki tiba-tiba meledak ke arah salah satu kepala serigala darah berkepala 9. Kaca, kepalanya terpenggal, dan darah muncrat keluar. Duan Huai'an sangat gembira, dan dia segera tergerak untuk memenggal kepala kedua serigala darah berkepala 9. Namun, tiba-tiba kepala yang terpenggal itu tumbuh kembali. Tubuhnya membeku, dan sebelum dia bisa bereaksi,
serigala darah berkepala 9 menerkam Duan Huai'an. Dia ingin menghindar, tetapi tiba-tiba menyadari ada kekuatan tak kasat mata yang tampaknya menahannya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa dia sudah ada di dalam formasi. Formasi kuno ini benar-benar memiliki kekuatan untuk mengikat orang. Wah, tubuh serigala darah berkepala 9 itu menghantam dada Duan Huai'an. Darahnya mengalir deras, dan dia terbanting ke tanah, menciptakan lubang yang dalam di arena. Mengaum, serigala darah berkepala 9 itu meraung marah saat menyerangnya sekali lagi, mencoba menggigitnya dengan ke-9 kepalanya yang ganas. Para juri yang lain tertawa dingin ketika melihat adegan ini. Duan Huai'an, memangnya kenapa kalau dantianmu sudah pulih? Taois Nanming berkata sinis, kau akan melawan Tuan Jiangsui. Bahkan sekte-sekte teratas di pegunungan Kunlun harus menghormatinya. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang membuat masalah dalam kompetisi jenius pegunungan Kunlun selama bertahun-tahun, namun kau, hari ini, master sekte dari sekte murahan, benar-benar mengira kau mampu melakukannya. Konyol. Semuanya, mari kita secara pribadi mengantar Duan Huai'an pergi. Mereka berlima membentuk segel tangan dengan jari mereka, dan jejak cahaya merah darah langsung menyelimuti serigala darah berkepala 9 itu. Kemudian, tubuh serigala darah itu tumbuh semakin besar, dan bahkan ada jejak aura kuno di sekitar tubuhnya. Akan tetapi, saat taringnya hendak menyentuh Duan Huai'an, sesosok tubuh langsung menghalangi jalannya. Serigala brengsek, enyahlah. Ye Chen menyerang dengan pedangnya. Naga darah di dalam tubuhnya meraung, dan kekuatannya yang tak terbatas memenuhi tubuhnya. Saat serangan pedang itu turun, aura di sekelilingnya melonjak hebat. Ding! Serangan pedang Ye Chen mengenai taring serigala darah berkepala 9. Namun, itu tidak berguna, dan pedang itu hanya mengeluarkan percikan api. Bahkan jika Ye Chen telah menghabiskan sebagian besar ki sejatinya dalam pertempuran sebelumnya, tampaknya celah di antara mereka terlalu besar. Kecil, jangan buang-buang energimu. Aku harus mengakui bahwa kamu memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 20 jenius teratas di pegunungan Kunlun, tetapi formasi ini secara khusus diciptakan oleh Tuan Jingsui untuk menekan para ahli. Kamu dan gurumu bisa melupakan tentang menghancurkannya. Jika aku jadi kamu, aku akan berlutut dan memohon belas kasihan. Suara Taois Nanming terdengar. Pada saat yang sama, serigala darah berkepala 9 menyerang mereka lagi. Ye Chen mengabaikan semua yang ada di sekitarnya, dan fokus pada serangan yang datang. Dia ingin mengeluarkan naga darah dari tubuhnya, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa ada kekuatan yang menghalangi naga darah itu meninggalkan tubuhnya. Formasi itu menekan segalanya. Brengsek, berlututlah. Tentu saja, kau tidak bisa berlutut sendirian, tua di belakangmu itu juga harus berlutut. Tuan Jingsui bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh orang biasa. Aku tidak peduli siapa dia. Jika dia berani menyentuh tuanku, aku akan membunuhnya juga. Raungan gemuruh Ye Chen mengguncang seluruh arena, menyebabkan gendang telinga semua orang sakit. Bab 832, Sendirian. Tidak seorang pun menyangka Ye Chen akan menghina Tuan Jingsui. Di tengah tatapan kaget banyak orang, Ye Chen menyingkirkan pedangnya dan mengabaikan luka-luka yang dideritanya. Ia melayangkan pukulan yang mengeluarkan kilatan petir surgawi. Wah! Suara tabrakan itu terdengar jelas. Ye Chen langsung memuntahkan darah di tempat, namun pukulan yang dialiri petir surgawi itu justru berhasil memaksa serigala darah berkepala 9 itu mundur 10 meter. Mata semua orang hampir terbelalak. Satu pukulan saja benar-benar telah memaksa serigala darah berkepala 9 itu mundur. Kekuatan mengerikan macam apa yang terkandung dalam pukulan itu. Sayangnya, Ye Chen juga terluka parah akibat serangan balik dari penggunaan petir surgawi. Selain itu, setelah terus-menerus bertarung, ki sejati dalam dantiannya hampir sepenuhnya habis. Qiu Luosheng takut sesuatu akan terjadi lagi, jadi dia tidak ragu lagi. Dia menghunus pedangnya dan menyerang Ye Chen. Anak ini seharusnya mati 5 tahun yang lalu. Dia baru saja hendak melangkah beberapa langkah ketika sesosok-sosok rupawan muncul di arena dan menghalangi jalannya. Ekspresi Qiu Luosheng berubah dan dia berkata sambil tersenyum, "Si King, apa yang kamu lakukan? Sebagai seorang hakim, kamu seharusnya menyadari keseriusan masalah ini. Jika kamu masih ingin melindungi anak itu, konsekuensi yang harus kamu tanggung akan sangat serius. Juga, Tuan Jingsui pasti sudah waspada dengan formasi ini, dan mungkin akan segera tiba di sini. Jika Tuan Jingsui marah, itu akan buruk bagimu."
Ji Siking mendengus dingin dan berlari ke arah Qiyu Luosheng dan mengulurkan jarinya. Pedang di tangan Qiyu Luosheng jatuh ke tanah. Aku tidak suka pedangmu atau dirimu, katanya dingin. Juga, meskipun Ye Chen dan Master Sekte Duan salah, mereka tidak boleh dibunuh. Aku akan berbicara langsung dengan Tuan Jingsui nanti. Sekarang, tolong nonaktifkan formasi ini. Sebelum dia bisa selesai berbicara, serigala darah berkepala 9 itu menyerbu ke arah Ji Siking. Jelas, Taois Nanming, Tetua Zeng, dan yang lainnya bersiap menyerang Ji Siking. Ji Siking, kamu telah menghalangi kami berkali-kali, dan sikapmu sepenuhnya bias terhadap orang lain. Kami berlima telah memilih untuk mengeluarkanmu dari panel juri kompetisi ini. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu akan menjadi korban bagi pembentukan Tuan Jingsui. Serigala darah berkepala 9 itu meraung dengan ganas, menyebabkan gelombang kabut darah membubung. 9 mulut berdarah itu terbuka lebar dan langsung menuju Ji Siking. Tatapan mata Ji Siking tampak dingin saat dia mengacungkan pedangnya. Pakaiannya berkibar tertiup angin, dan cahaya bersinar di antara alisnya. Dia tahu betul bahwa formasi Tuan Jingsui sangat hebat dan dia tidak bisa menghentikannya. Namun, jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia mungkin bisa mengulur waktu. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Ye Chen, "Ye Chen, cepatlah pergi bersama tuanmu. Aku tidak bisa bertahan lama." Ye Chen hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah sosok melompat dari bawah arena dan mendarat di sebelah Ji Siking. Itu adalah seorang wanita berusia 40-an, yang kultivasinya tak terduga. Ji Siking secara alami memperhatikannya dan matanya berbinar. "Penatuake, mengapa Anda ada di sini? Penatuake, tolong bantu aku melawan serigala darah berkepala 9 ini." Dia sangat senang. Bagaimanapun, Tetuake adalah tetua yang bertanggung jawab atas formasi sekte, dan juga gurunya di bidang formasi. Dengan bantuannya, dia pasti bisa menahan formasi Tuan Jingsui. "Siking, maafkan aku." Setelah berbicara, dia mengarahkan jarinya ke dahi Ji Siking. Mata Ji Siking membelalak saat menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Kekuatannya pun perlahan memudar. "Penatuake, Anda." Tetuake meraih Ji Siking dan berkata dengan tenang, "Ketua Sekte telah memerintahkan agar kamu tidak boleh terlibat dalam masalah ini. Kamu sudah cukup membantu anak itu. Tidak perlu sampai sejauh itu. Kamu berasal dari dua dunia yang berbeda, dan status kalian sangat berbeda. Menyinggung Tuan Jingsui tidak menguntungkan bagimu. Juga, kali ini kamu harus masuk 10 besar. Jika kamu masuk 10 besar, kamu akan dapat memasuki tempat itu selama 3 hari dan memperoleh kesempatan yang luar biasa. Sebelum itu, tidak ada yang boleh cedera." Begitu dia selesai berbicara, Tetuake menyeret Ji Siking keluar dari arena. Ji Siking ingin melawan, tetapi dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Pada titik ini, dia bahkan tidak bisa berbicara. Sebelum Penatuake pergi, dia melihat ke arah Ye Chen. "Ye Chen, aku akui kau telah memberiku kejutan besar setelah kau kembali. Namun, aku harap kau dapat mengerti bahwa pencapaianmu saat ini tidak ada apa-apanya bagi Siking. Tuannya telah merencanakan masa depannya, dan jurang pemisah antara kalian berdua hanya akan semakin lebar. Dengan kata lain, kau tidak layak untuknya. Aku akan memberimu satu nasihat terakhir. Posisi Tuan Jingsui di pegunungan Kunlun bukanlah sesuatu yang dapat digoyahkan oleh Sekte Dewa Medis. Dengan koneksi dan sumber dayanya, dia dapat dengan mudah memusnahkan sekte. Hanya 10 peserta teratas dalam kompetisi ini yang akan memenuhi syarat untuk bertemu dengannya dan memasuki tempat itu. Sayangnya, ketidaktahuan dan kebodohanmu membuatmu kehilangan kesempatan ini. Kamu bahkan mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawamu sendiri. Jika tidak ada kekuatan absolut, kesombongan hanya akan mempercepat kematian. Jaga dirimu baik-baik." Penatuake kemudian menghilang bersama Ji Siking. Sekarang, hanya serigala darah berkepala 9 yang mengamuk dan Duan Huaian serta Ye Chen yang terluka yang tersisa di arena. Qiyu Laocheng, Tetua Zeng, dan Taois Nanming saling berpandangan dan berkata serempak, "Kita sudah membuang terlalu banyak waktu kompetisi." Begitu mereka selesai bicara, formasi itu melepaskan cahaya merah darah, dan serigala darah berkepala 9 menyerbu ke arah Duan Huaian dan Ye Chen dengan momentum yang luar biasa. Arena berguncang. Dimanapun kakinya mendarat, retakan besar muncul. Pada saat yang sama, semua orang mengagumi kekuatan formasi Tuan Jingsui. Kekuatan serigala darah berkepala 9 hampir melampaui alam raja asal, bahkan mungkin telah mencapai alam Daoyuan.
Bagaimana mereka berdua bisa menghentikannya? Semua orang menunggu akhir pertempuran yang berdarah. Kematian Ye Chen dan Duan Huai'an akan menstabilkan situasi di pegunungan Kunlun. Jika tidak, jika mereka berdua terus berkembang, Sekte Dewa Medis pasti akan mengalahkan banyak sekte saat mereka naik ke puncak. Oleh karena itu, tidak ada yang ingin melihat mereka berhasil. Serigala darah berkepala 9 itu sudah berada di depan Ye Chen. Ia membuka 9 mulutnya, dan hawa haus darah yang mengerikan menyelimutinya. Dia bisa merasakan bahaya fatal dari serangan ini. Mata Duan Huai'an tampak muram. Segalanya baru saja membaik, tetapi hal seperti ini telah terjadi. Apakah surga benar-benar akan menghancurkan Sekte Dewa Medis? Pada saat ini, Ye Chen sangat serius, saat dia dengan panik berkomunikasi dengan makam samsara. Akan tetapi, tampaknya formasi itu malah menghalangi sarana komunikasinya. Tanpa ragu, dia mengeluarkan setetes esensi darah. Tepat saat dia hendak menggunakan teknik rahasia, sosok kuning melompat dari bahunya. Tubuhnya yang kecil benar-benar menyerang serigala darah berkepala 9. Bab 833, benarkah itu kucing pengemas? Itu emas kecil. Tanpa diduga, orang ini telah mengambil tindakan. Meskipun dapat menghilangkan tekanan, dan memiliki garis keturunan kuno, Lin Qingxuan mengatakan bahwa itu hanya dalam keadaan awalnya. Bagaimana mungkin ia bisa menahan kekuatan formasi ini sebelum ia berevolusi sedikitpun? Serigala darah berkepala 9 ini adalah makhluk yang luar biasa. Emas kecil, kembalilah, teriak Ye Chen, tetapi emas kecil tidak menghiraukannya. Itu seperti seekor ngengat yang terbang menuju api. Taois Nanming dan juri lainnya tidak dapat menahan tawa. Serigala darah berkepala 9 itu dipenuhi dengan kekuatan formasi, artinya, ia juga mengandung sebagian kekuatan Tuan Jingsui. Bagaimana seekor kucing oranye bodoh bisa menahannya? Makhluk lemah seperti semut ingin melindungi tuannya. Itu hanya candaan. Kerumunan di bawah juga tertawa terbahak-bahak. Tampaknya kucing ini sama seperti pemiliknya. Keduanya melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Little Gold mendarat dengan mantap di depan serigala darah berkepala 9. Di antara keduanya, tidak hanya dalam hal ukuran, tetapi juga dalam hal aura, perbedaannya terlalu besar. Seperti seekor gajah dan seekor semut. Serigala darah berkepala 9 itu meraung marah, dan jejak telapak tangan bagaikan gunung turun ke arah Little Gold. Jika mendarat, akibatnya akan mengerikan. Emas kecil, lari, teriak Ye Chen. Goldie tidak bergeming. Sebaliknya, ia mengeong pelan dan mengulurkan kaki mungilnya ke arah serigala berkepala 9 itu. Adegan ini tampak agak lucu. Duan Huai'an mengatur napasnya dan berkata kepada Ye Chen, "Murid, apakah makhluk kecil ini kucingmu?" Meskipun dia adalah binatang spiritual, sayangnya. Namun, makhluk kecil ini seharusnya bisa memberi kita waktu. Pada titik ini, mungkin kematian yang cepat akan lebih baik untuknya. Juga, formasi Tuan Jiangsui agak istimewa. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka akan ditekan. Semakin kuat mereka, semakin besar penindasannya. Kita harus menghancurkan formasi dan segera pergi. Keluarkan esensi darahmu dan berikan aku kekuatan api dan petirmu. Dengan kekuatan gabungan kita, kita seharusnya bisa menerobos. Ingat, begitu kita menerobos, orang-orang itu pasti akan mengejar, jadi kamu harus melakukan apapun untuk melarikan diri. Balas dendam kita bisa terjadi di kemudian hari. Begitu dia selesai berbicara, getaran besar meletus di dalam arena. Ketika Ye Chen dan Duan Huai'an melihat ke arah sumbernya, mereka melihat bahwa jejak telapak tangan serigala darah berkepala 9 itu telah menghantam. Namun, Little Gold tidak terlihat di manapun. Kalau begitu, mungkin di bawah jejak telapak tangan raksasa itu. Apakah Little Gold mati begitu saja? Bagaimana dengan garis keturunan kuno yang dimilikinya? Ye Chen merasa sedikit kecewa, tetapi juga agak emosional. Senyum di wajah Taois Nanming semakin lebar saat dia buru-buru berkata kepada serigala darah berkepala 9, cepat dan bunuh dua lainnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Serigala darah berkepala 9 itu tidak bergerak. Sebaliknya, tubuhnya gemetar, dan wajahnya tampak agak berkerut. Secara bertahap, jejak telapak tangan raksasa itu perlahan terangkat ke atas, memperlihatkan keberadaan sosok oranye yang keras kepala. Kucing oranye milik Ye Chen masih hidup. Tunggu sebentar. Apakah itu benar-benar telah mendorong kembali jejak telapak tangan serigala darah berkepala 9 itu? Apakah itu benar-benar kucing sialan yang pertama kali ada? Senyum Daois Nanming membeku. Dia punya firasat buruk tentang ini.
Dia buru-buru membentuk segel dengan jari-jarinya. Namun, tepat saat dia hendak mengaktifkan kekuatan penuh formasi tersebut, serangan balik yang sangat kuat tiba-tiba menghantamnya. Puci, dia meludahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, dia menyaksikan dengan ngeri saat tubuh kecil Little Gold benar-benar memancarkan sulur petir surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah petir surgawi yang diserap Little Gold saat ia mengorbankan dirinya untuk membantu Ye Chen memurnikan petir surgawi. Petir surgawi terus menyebar dan bahkan mengikat serigala darah berkepala 9 seperti jaring besar. Gemuruh, si emas kecil tiba-tiba bergerak, dan sosok mungilnya secepat anak panah saat ia menembus jejak telapak tangan serta cakar serigala darah berkepala 9 itu, menghancurkannya. Serigala darah berkepala 9 itu mengeluarkan raungan yang ganas dan menyakitkan, sambil mengayunkan kaki lainnya, dengan cakar yang tajam seperti pisau, ke arah Little Gold. Keempat anggota tubuh Little Gold tiba-tiba meledak dengan kekuatan saat ia melompat ke udara. Ia menatap serigala berkepala 9 dari atas, dan mata kuningnya benar-benar berkedip dengan sedikit rasa jijik. Mengaum, tiba-tiba mulut Little Gold terbuka dan terdengarlah suara gemuruh. Ye Chen tahu betul bahwa itu bukanlah suara Little Gold, tetapi ketika dia mendongak, dia melihat bayangan besar samar-samar muncul di belakang tubuh Little Gold. Namun, bayangan itu hanya bertahan sesaat sebelum menghilang dengan cepat. Ye Chen pernah melihat bayangan ini sebelumnya di makam Samsara. Binatang purba sejati. Inikah bentuk akhir Little Gold? Raungan geram Goldie jelas telah menaklukkan serigala darah berkepala 9, karena tatapannya yang ganas dan ganas kini dipenuhi rasa takut. Beberapa detik kemudian, ia menekuk anggota tubuhnya dan berlutut di depan Little Gold dengan tunduk. Inilah penindasan yang dirasakan akibat perbedaan garis keturunan mereka. Pemandangan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Siapa yang mengira bahwa binatang ini benar-benar akan tunduk pada seekor kucing? Tidak ada yang akan percaya ini. Ekspresi wajah tetua Zeng dan Qiu Luosheng sangat jelek. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Bagaimanapun, mereka tahu lebih baik daripada siapapun betapa mengerikannya serigala darah berkepala 9 itu. Ini adalah formasi Tuan Jingsui. Bagaimana bisa dikalahkan dengan mudahnya, terutama oleh seekor kucing Peking. Persetan, sebelum Penatua Zeng dan yang lainnya bisa bereaksi, Little Gold mengambil tindakan. Ia melompat di atas kepala serigala darah berkepala 9 yang telah menyerah, membuka mulut kecilnya, lalu menggigitnya. Serangan itu tampak sama sekali tidak berbahaya, tetapi pada detik berikutnya, tubuh serigala darah berkepala 9 itu benar-benar hancur, dan formasi kuat itu hancur berkeping-keping. Sudahlah, lempeng formasi yang mengambang di udara juga hancur berkeping-keping. Semuanya kembali normal, namun, keadaan di sekitarnya benar-benar sunyi, dan semua orang menatap makhluk berbulu yang panjangnya hanya beberapa puluh sentimeter itu. Apakah makhluk itu benar-benar kucing? Bab 834, Kekuatan Membuat Kebenaran. Seekor kucing menginjak-injak binatang buas seperti itu. Sungguh lelucon. Duan Huai'an juga tercengang. Ketika mereka berada di tanah pembantaian, dia menemukan bahwa Ye Chen memiliki beberapa kemampuan untuk menjinakkan binatang buas. Kalau tidak, Raja Harimau Hitam tidak akan menjadi tunggangan Ye Chen. Akan tetapi, bahkan jika Ye Chen tahu cara menjinakkan binatang buas, mustahil baginya untuk menjinakkan makhluk sekuat itu. Dia cukup berpengetahuan, tetapi bahkan dia belum pernah melihat spesies yang luar biasa seperti itu di pegunungan Kunlun. Mungkinkah ini keturunan binatang purba? Setelah Little Gold selesai, ia meregangkan tubuhnya dan berjalan menuju Elder Zeng dan yang lainnya. Semua orang tanpa sadar mundur selangkah. Makhluk tak dikenal ini telah menghancurkan formasi Tuan Jingsui, jadi kemungkinan besar makhluk itu juga dapat menghadapi mereka dengan mudah. Little Gold mengalihkan pandangannya ke semua orang. Matanya dingin, dan bahkan memancarkan niat membunuh yang samar. Namun, ia tidak mengambil tindakan. Ia tahu betul bahwa tanpa bantuan penekanan garis keturunan, berurusan dengan para pembudidaya ini jauh lebih sulit daripada berurusan dengan serigala darah berkepala 9. Setelah menatap mereka sebentar, ia berbalik dan melompat ke pelukan Ye Chen untuk melanjutkan tidurnya, dan bahkan mulai mendengkur. Seolah-olah tidak ada hal penting yang terjadi tadi. Ye Chen menatap Little Gold dengan gembira. Si kecil ini benar-benar penyelamat. Setelah evolusi berikutnya, ia bahkan mungkin dapat dengan mudah membunuh para ahli alam raja asal. Tiba-tiba, Ye Chen memperhatikan bahwa tubuh Little Gold tampak bersinar samar, dan cahaya ini terasa sedikit seperti aura yang dipancarkan formasi kuno.
Lebih awal, di balik aliran samar itu, Ye Chen juga bisa merasakan energi dahsyat yang terkandung dalam tubuh Little Gold. Ini sedikit mirip dengan kemampuan naga darah untuk menyerap energi darah, dan akan memungkinkan Little Gold meletus dengan kekuatan yang sama. Tak lama kemudian, Duan Huai'an bertanya pada Ye Chen, "Murid, apakah kamu masih akan berpartisipasi dalam kompetisi ini?" Bagaimanapun, mereka berdua telah menyebabkan keributan besar. Meskipun formasi Tuan Jingsui telah rusak, mustahil baginya untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi dalam keadaan normal. Ye Chen mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke arah para hakim saat dia perlahan berjalan ke arah mereka. Elder Zheng, Qiu Lao Cheng, dan bahkan Daois Nanming yang terluka parah pun menyipitkan matanya. Mereka menatap Xiao Jin yang ada di pelukan Ye Chen dengan ketakutan dan horor. Anak kecil itu mampu menahan kekuatan formasi Tuan Jingsui, jadi ditambah dengan kekuatan Duan Huai'an, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan apapun pada Ye Chen. Satu-satunya cara adalah membiarkan Tuan Jingsui menanganinya secara pribadi. Akan tetapi, Tuan Jingsui tidak muncul, jadi kemungkinan ia sedang sibuk. Kalau tidak, dia pasti sudah tiba sejak lama. Ye Chen menatap mereka dari atas. Tatapannya yang dingin membuat mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam jurang es. Aku hanya akan mengatakan satu hal. Apakah kamu yakin ingin menghentikanku? Jika kamu masih berpikir bahwa aku melanggar aturan, maka aku minta maaf. Aku hanya bisa melakukan apa yang perlu dilakukan. Kebetulan, Little Gold belum makan apapun. Kalian harus menyediakan cukup nutrisi untuk makanannya. Kata-kata ini langsung menyebabkan suasana di Qianjue Plaza berubah. Ini jelas merupakan ancaman. Di bawah langit, ternyata ada seorang kontestan yang berani mengancam juri seperti ini. Yang lebih penting, para hakimlah yang dirugikan, dan tidak punya pilihan dalam masalah ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Beranikah tetua Zheng dan Taois Nanming menolak? Tentu saja tidak. Sekalipun mereka tidak takut pada Duan Huai'an, mereka masih takut pada binatang tak dikenal di pelukan Ye Chen. Setelah hening sejenak, Penatua Zheng berbicara terlebih dahulu, ada beberapa keberatan sebelumnya, tetapi sekarang setelah saya melihat situasi secara keseluruhan, saya menyadari bahwa ada banyak kesalahpahaman. Bagaimanapun, hidup dan mati adalah hal yang normal di arena. Yang terpenting, orang-orang Sekte Qian Phoenix menargetkan Ye Chen sendiri. Kita sudah membuang banyak waktu, jadi saya sarankan kita lupakan saja masalah ini dan biarkan saja. Ye Chen berhasil maju. Saya tidak keberatan. Saya pun tidak keberatan. Semua orang menyatakan persetujuan mereka. Meskipun mereka tidak senang, mereka tidak berani menunjukkannya di wajah mereka. Ye Chen cukup puas dengan hasil ini. Dia tidak berniat untuk benar-benar melawan para juri ini. Bagaimanapun, dia sekarang sangat lemah dan perlu menyesuaikan kondisinya setelah semua pertarungan itu. Kalau begitu, biarkan kompetisi terus berlanjut. Ye Chen berkata dengan tenang. Pada saat ini, otoritasnya melampaui para hakim. Seperti inilah pegunungan Kunlun. Kekuasaan berkuasa penuh. Ye Chen dan Duan Huai'an berjalan meninggalkan panggung. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak melihat Ji Siking. Dia tidak tahu kemana wanita tua itu membawanya, tetapi untungnya, sepertinya wanita tua itu tidak memiliki niat buruk terhadap Ji Siking, jadi dia tidak perlu khawatir. Ji Siking mungkin akan muncul saat pertarungan terakhir untuk 10 besar akan dimulai. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu. Ye Chen, kemarilah. Tepat saat Ye Chen hendak berjalan menuju area Sekte Dewa Medis, Jilin melambai ke arah Ye Chen. Mata Ye Chen menyipit, namun dia tetap berjalan mendekat. Ye Chen awalnya mengira Jilin akan memujinya, tetapi tanpa diduga, Jilin berlari menghampiri Ye Chen dengan gembira dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh Little Gold. Ye Chen, siapa nama si kecil ini? Lucu sekali. Yang terpenting, dia sangat mendominasi. Aku sangat menyukainya. Mengapa kamu tidak meminjamkannya kepadaku untuk dimainkan selama beberapa hari? Kamu tidak akan mati tanpanya. Ye Chen tidak bisa berkata apa-apa. Melihat tangan Jilin hendak menyentuhnya, Little Gold membuka matanya dan menatap tangan Jilin, dan bahkan mengeluarkan raungan halus. Tangan Jilin melayang di udara, tetapi pada akhirnya, dia tetap menariknya kembali. Si kecil ini cukup keras kepala. Dia sama sepertimu, kurasa. Lupakan saja, aku akan menyentuhnya saat aku sudah mengenalnya. Oh benar, Ye Chen, kalian bisa duduk di sini untuk sementara waktu. Ini tempat yang bagus dan kalian bisa menonton dari depan. Lagi pula,
Kakak tidak akan kembali untuk sementara waktu. Kurasa dia hanya akan datang untuk pertempuran terakhir. Dia dijamin masuk 10 besar. Bagaimanapun, Ye Chen dan Duan Huai'an mengangguk dan duduk di samping Jilin. Dia ingin bertanya kepada Jilin tentang Sekte Ji King, tetapi pertempuran di arena lain sudah dimulai. Dan dia melihat seorang kenalan. Wei Ying. Ekspresinya berubah dan dia segera berdiri. Hilangnya Wei Ying ada hubungannya dengan fisik dingin darah jahat. Tubuh Wei Ying dikelilingi oleh aura dingin, jadi jelaslah bahwa fisik dingin darah jahat sedang mengendalikan tubuhnya. Ini bahkan lebih serius daripada situasi di Huaxia. Jilin memperhatikan perilaku aneh Ye Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Ye Chen, apakah kamu kenal gadis itu? Gadis ini tidak biasa. Begitu dia melangkah ke arena, tidak ada satupun dari mereka yang disebut jenius sekte yang bisa bertahan 3 jurus. Beberapa kontestan yang seharusnya melawannya menyerah tanpa berusaha. Dia sama sepertimu, kejam dan tak kenal ampun. Dia mengubah lawannya menjadi patung es, atau membunuh mereka. Kekuatannya misterius dan tak terduga. Aku memperkirakan bahwa selain kamu dan kakak, orang ini pasti bisa mendapatkan tempat di antara 10 besar. Kerutan di dahi Ye Chen semakin dalam saat dia mendengarkan kata-katanya. Bab 835, Pertemuan di Ring. Meskipun dia tidak tahu mengapa Wei Ying ada di sini, pasti ada sesuatu yang salah. Wei Ying berdiri di atas panggung dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kontestan di depannya benar-benar pingsan. Pertarungannya sederhana dan mudah. Tiba-tiba, Wei Ying merasakan sesuatu. Tatapannya tertuju ke arah Ye Chen dan bibirnya menampakkan senyum dingin. Seolah-olah dia memprovokasi dia, tetapi juga seolah-olah dia telah melihat mangsanya. Matanya dipenuhi dengan keyakinan besar. Tatapan mereka bertemu selama 10 detik penuh. Jilin secara alami merasakan sesuatu dan melirik mereka berdua. Ye Chen, apakah kalian benar-benar saling kenal? Ye Chen mengangguk. Namanya Wei Ying. Dia berasal dari Huaxia. Tepatnya, aku membawanya ke sini. Mendengar ini, Jilin terkesiap. Huaxia, yang kekurangan energi spiritual, ternyata telah melahirkan 2 orang jenius. Hanya Ye Chen saja sudah cukup mengejutkan. Sekarang, ada gadis dingin lainnya, Wei Ying. Tidak, masih ada Ye Xitian. Selama mereka bertiga tidak mati muda, mereka pasti akan menjadi salah satu jenius teratas di pegunungan Kunlun dalam 10 tahun. Pada saat yang sama, di sebuah danau hijau terpencil di pegunungan Kunlun. Danau itu cukup besar, meliputi area seluas 1000 meter. Di tengahnya, ada sebuah paviliun yang tampak kuno. Pada plakat di atas paviliun terukir nama, Jing Sui. Seorang lelaki tua duduk bersila di tengah paviliun. Rambutnya putih dan matanya terpejam. Di bawahnya, ada formasi 8 trigram yang terus berputar. Kalau saja para juri ada di sini, mereka pasti akan sangat gembira, karena lelaki tua ini adalah Tuan Jing Sui yang terkenal dari pegunungan Kunlun. Pada saat ini, Tuan Jing Sui tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia membuka matanya dan wajahnya menjadi pucat. Dengan lambaian tangannya, sebuah pelat formasi muncul di telapak tangannya. Akan tetapi, lempeng formasi itu dengan cepat menghilang, berubah menjadi debu, yang beterbangan terbawa angin. Ada sesuatu yang terjadi di Qianjue Plaza. Tanyanya heran. Salah satu formasiku benar-benar hancur. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah ada ahli yang turun untuk menyerang para jenius itu? Tanpa ragu, Tuan Jing Sui mengeluarkan setetes esensi darah dan membentuk segel dengan jari-jarinya. Formasi di bawah tubuhnya terus meluas, lalu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Air cermin mundur. Tuan Jing Sui mengulurkan jarinya, dan proyeksi gambar perlahan mengembun di udara. Gambar itu memutar ulang semua yang telah terjadi di Qianjue Plaza. Dia menyipitkan matanya. Dia tidak terlalu terpengaruh bahkan ketika dia melihat Ye Chen menghancurkan semua orang dengan kultivasi alam sucinya. Menurutnya, Ye Chen hanyalah seorang ahli yang menyembunyikan tingkat kultivasinya. Bahkan penampilan Duan Huai'an tidak membuat ekspresinya banyak berubah. Namun, ketika Little Gold muncul dan menekan serigala darah berkepala 9, dia tiba-tiba berdiri, dan tubuhnya mulai bergetar. Dia bisa merasakan aura binatang purba dari makhluk kecil mirip kucing oranye itu. Ini adalah garis keturunan kuno sejati, dan pastinya luar biasa. Kalau tidak, serigala berkepala 9 itu tidak akan menyerah. Hanya garis keturunan bangsawan yang bisa melakukan ini. Garis keturunan ini, tetapi dalam bentuk yang sangat kecil. Hanya ada satu kemungkinan. Ini adalah anak binatang purba. Jika dia memperolehnya dan melatihnya,
itu pasti akan menjadi eksistensi yang terkemuka, dan dia akan memiliki kesempatan untuk mengendalikan seluruh populasi binatang di pegunungan Kunlun. Napasnya semakin cepat, dan tanpa ragu-ragu lagi, tubuhnya bergerak bagaikan angin, jari-jari kakinya mengetuk-ngetuk permukaan danau. Dia bergerak sangat cepat. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, keserakahan dalam hatinya tersulut. Berapapun harganya, ia harus mendapatkan makhluk itu. Adapun Ye Chen, dia tidak memenuhi syarat untuk memiliki makhluk yang menentang surga seperti itu. Kembali di Qianjue Plaza, babak eliminasi segera berakhir, dan undian terus dilakukan untuk babak berikutnya, yang merupakan pertarungan antar sekte. Setiap orang jenius mewakili sekte di belakang mereka. Ye Chen mewakili sekte Dewa Medis dan juga menarik nomornya. Namun, tanpa kecuali, mereka yang berhadapan dengannya menjadi pucat. Semua orang memilih untuk menyerah. Bagaimana mereka bisa melawan keberadaan yang bahkan para tetua dan hakim sekte tidak dapat mengatasinya? Itu pastilah mengundang kematian. Ye Chen saat ini bukan lagi orang yang tidak berguna seperti 5 tahun lalu. Dia seperti gunung yang tidak dapat didaki yang menjulang tinggi di atas semua orang. Dengan demikian, Ye Chen terus duduk bersila dan memulihkan diri saat yang lainnya bertarung. Akhirnya, hanya tersisa 18 orang. Selain dari 10 posisi teratas yang dijamin Ji King, 9 posisi terakhir masih dapat diperebutkan. Ye Chen tidak cemas. Menurutnya, dia pasti akan maju, dan lawannya mungkin akan kalah lagi. Ketika 10 orang yang tersisa mengundi, mereka semua berdoa agar mereka tidak bertemu Ye Chen atau Wei Ying. Siapapun yang menemui mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Ye Chen dan Wei Ying duduk di dua tempat yang berbeda, tanpa menunjukkan tanda-tanda emosi. Kemudian, sebuah suara terdengar dari langit. Wei Ying dari Sekte Juehan dan Ye Chen dari Sekte Dewa Medis, silakan masuk ke arena 9. Ye Chen dan Wei Ying membuka mata mereka pada saat yang sama. Kerumunan yang awalnya tenang kini menjadi gempar. Kejutan, syok, tak seorang pun menyangka bahwa dua kontestan terganas di kompetisi ini akan bertemu sebelum 10 besar. Salah satu dari mereka memiliki bakat luar biasa yang dapat menghancurkan para tetua dan hakim, sedangkan yang satunya adalah gadis jenius yang dingin dan haus darah. Pertarungan ini pasti akan sangat seru. Yang terpenting, hanya satu dari dua orang ini yang akan masuk 10 besar. Wei Ying mendengus dingin. Dengan ketukan ringan jari kakinya, dia langsung melompat ke panggung arena. Wei Ying mengenakan gaun putih, dan rambutnya diikat dengan sanggul sederhana. Tatapan matanya sedingin mata air jernih di gunung bersalju. Selain itu, temperamennya yang halus dan dingin menyebabkan suhu arena turun lebih dari 10 derajat, dan kepingan salju bahkan jatuh ke arena. Ye Chen, kemarilah. Ye Chen berdiri dan berjalan menuju arena. Little Gold tertidur lelap di pelukannya, tetapi karena suhunya terlalu dingin, ia menggigil. Dia lalu melangkah maju dan menuju panggung arena. Kedua sosok itu saling berhadapan. Meskipun mereka belum mulai bertarung, niat membunuh yang sangat dingin langsung menyelimuti Ye Chen. Namun, Ye Chen segera mengelilingi tubuhnya dengan api abadi, menangkalnya. Kekuatan dingin ekstrim dan panas ekstrim bertabrakan di udara. Mereka sama-sama cocok. Ye Chen menatap Wei Ying dan berkata, "Fiendis Blood Cold Fisik, aku tidak tahu kesepakatan macam apa yang kau buat dengan Wei Ying, tapi kuharap semuanya berakhir di sini. Jika aku tidak melihat Wei Ying yang asli, aku akan menemukan cara untuk menyegelmu selamanya. Saya hanya akan mengatakannya sekali. Saya punya kemampuan untuk melakukannya." Bab 836, Pertarungan yang Menentang Surga. Ancaman Ye Chen untuk menyegel Wei Ying, yang berada di bawah kendali fisik dingin darah jahat, bukanlah ancaman kosong. Kalau beberapa minggu yang lalu, Ye Chen mungkin tidak dapat melakukan hal itu. Akan tetapi, setelah memurnikan petir surgawi dan memahami sebagian warisan Lin Qingxuan, dia memiliki kualifikasi minimum yang dibutuhkan untuk menyegel fisik dingin darah iblis. Namun, risikonya terlalu besar, baik bagi Wei Ying maupun dirinya. Teknik ini membutuhkan pembentukan formasi penyegelan surgawi roh segudang yang dipadatkan di dalam dantian, yang sangat sensitif. Jika formasi itu gagal, dantiannya dan Wei Ying akan hancur. Ketika Wei Ying mendengar kata-kata sombong Ye Chen, dia mendengus dingin. Ye Chen, apakah kau pikir kau kuat hanya karena kau membunuh seorang tetua sekte Qian Phoenix? Atau bisakah benda kecil di tanganmu itu membantumu? Aku akui bahwa pertumbuhanmu telah melampaui ekspektasiku. Jika aku tahu lebih awal,
aku akan memikirkan cara untuk membunuhmu saat kita tiba di pegunungan Kunlun. Namun, ini tidak akan mengubah hasilnya sekarang. Meskipun gadis di tubuhku tidak mengizinkanku membunuhmu, aku mungkin bisa melumpuhkanmu. Aku harus menang hari ini. Aku harus memasuki kolam pemurnian naga. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia mengerutkan kening. Kolam pemurnian naga. Apakah ini tempat 10 kontestan teratas akan masuk? Apakah para jenius ini ikut serta dalam kompetisi ini bukan demi ketenaran, melainkan demi kolam pembersih naga? Wei Ying melihat kebingungan Ye Chen dan mencibir. Sepertinya kamu bahkan tidak tahu tentang kolam pemurnian naga. Karena kamu tidak tahu, pergilah. Kalau tidak, aku akan melumpuhkanmu. Begitu dia selesai berbicara, Wei Ying membuat gerakan mencengkeram udara di depannya dengan jari-jarinya. Suhu tiba-tiba turun, dan uap air di udara benar-benar mengembun menjadi pedang es. Ye Chen mencengkeram pedang es itu erat-erat dan mengayunkannya dengan ringan. Dalam sekejap, gelombang pedang yang sangat dingin melonjak ke arah Ye Chen. Ye Chen dapat merasakan bahwa Wei Ying jauh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu dan api abadi yang menyilaukan muncul di telapak tangannya. Kali ini, dia tidak berencana untuk menggunakan pedangnya. Bagaimanapun, yang sedang dia lawan adalah tubuh Wei Ying. Jika dia terluka, itu tidak akan memengaruhi fisik dingin darah iblis, tetapi Wei Ying. Tentu saja, jika situasinya benar-benar mengerikan, dia akan terpaksa menggunakan pedangnya. Ye Chen melangkah maju sambil menyerang dengan telapak tangannya. Ketika dia melakukannya, seekor binatang buas yang menyala-nyala mengembun dan mencoba melahap semua aura dingin di sekitarnya. Ia segera melahap gelombang pedang dingin itu. Namun, Wei Ying tampak tidak terpengaruh. Seolah-olah ini sesuai dengan harapannya. Bibir merahnya melengkung membentuk senyum kemenangan. Ye Chen, apakah menurutmu kekuatanku hanya sebatas itu? Pedang es mutlak. Begitu dia selesai berbicara, hembusan angin kencang bertiup di seluruh arena, yang secara bertahap berubah menjadi tornado. Setiap tornado mengandung niat pedang dingin, yang berarti apapun yang bersentuhan dengannya akan berubah menjadi setumpuk daging cincang. Api abadi dan kekuatan petir milik Ye Chen berkumpul di telapak tangannya saat ia menyerang lagi. Namun, saat menyentuh salah satu tornado, kekuatannya tampak menghilang begitu saja. Rasanya seolah-olah telah dilahap. Pada saat yang sama, Ye Chen menyadari bahwa lengan baju yang sedang ia lepas telah robek, dan telapak tangannya dipenuhi bekas pedang. Tornado ini sangat kuat. Wei Ying menyilangkan lengannya di dada sambil menatap Ye Chen. Bagaimana? Apakah kamu merasa takut? Little Gold, yang berada di bahu Ye Chen, juga merasakan bahaya. Ia terbangun dari tidurnya dan mengeluarkan raungan yang dalam, yang membuat Wei Ying ketakutan. Ye Chen, apakah kau berencana bersembunyi di balik makhluk kecil ini selama sisa hidupmu? Jika kau melakukannya, aku akan benar-benar memandang rendah dirimu. Tentu saja, Ye Chen tidak akan membiarkan Little Gold ikut bertarung. Dia segera memerintahkan, Little Gold, mundur. Little Gold melirik Ye Chen. Ia sedikit enggan, tetapi ia tetap patuh mundur ke sudut. Ia melompat ke atas pilar batu melingkar di sudut dan terus tidur. Ia bahkan menatap Ye Chen dengan penuh kebencian sambil menutup matanya. Tornado itu semakin lama semakin kuat, dan tampaknya hendak mengepung Ye Chen sepenuhnya dan menutup semua jalur pelarian. Ye Chen segera membentuk segel tangan dengan jari-jarinya, dan api abadi berubah menjadi naga api. Dalam sekejap, aura Ye Chen melonjak. Gemuruh. Pada saat yang sama, kekuatan naga darah di tubuhnya juga meletus, yang membentuk penghalang di sekitar Ye Chen. Dia lalu melangkah maju dan menghantam sebuah tornado. Tiba-tiba, tanah berguncang, dan wah, hembusan angin di arena berhenti, dan tornado benar-benar menghilang. Setelah itu, Ye Chen mempercepat langkahnya sambil mengaktifkan teknik tubuh hantu naga biru. Matanya dipenuhi dengan tekad saat ia menyerang Wei Ying. Wei Ying tidak menyangka Ye Chen akan mengalahkan serangannya, terutama karena dia hanya menggunakan tinjunya dan tubuh fisiknya. Sejak kapan tinju bisa begitu keras? Sebelum dia bisa meraihnya, Ye Chen sudah muncul di depannya. Dia mengulurkan tangannya dan mencoba meraih lehernya. Kau sedang mencari kematian. Wei Ying mendengus dan mundur selangkah. Dia melambaikan tangannya dan dinding es muncul di antara mereka. Namun, Ye Chen tetap tidak gentar. Kelima jarinya seperti cakar dan dengan semburan cahaya merah, mereka menembus dinding es dan dengan kuat mencengkeram leher Wei Ying. Wah! Dinding es hancur. Ekspresi Wei Ying berubah drastis.
Dia mengeluarkan setetes esensi darah dengan jari-jarinya yang ramping, dan esensi darah itu melayang di telapak tangannya. Tiba-tiba, dia menamparnya dengan keras, dan esensi darah menghantam dada Ye Chen. Wah, Ye Chen tidak menyangka kekuatan saripati darah ini begitu mengerikan, dan tubuhnya pun terpental. Bahkan sebelum dia mendarat, hampir 100 es tajam muncul di sekelilingnya. Es itu mengandung kekuatan dingin yang ekstrim dan menelan Ye Chen. Ye Chen, kau lupa satu hal. Aku memiliki fisik Fiendis Blood Frost, jadi esensi darahku tidak sama dengan orang biasa. Sekarang, aku akan berurusan denganmu dan membuatmu mengerti betapa mengerikannya aku. Menjadi setelah memasuki pegunungan Kunlun, Ye Chen merasakan bahaya dan melirik kerumunan di sekitarnya. Sekali lagi, dia membentuk formasi penyembunyian. Ini adalah cara terbaik untuk mencegah identitas Ye Xitian terungkap. Lagi pula, Duan Huai'an telah berkata sebelumnya, sekarang bukan saat yang tepat baginya untuk mengungkapkan identitasnya. Tak lama kemudian, arena itu pun menghilang dari pandangan, setidaknya dari sudut pandang orang-orang yang berada di bawah panggung arena. Masa sangat kecewa dan bahkan meratap. Bagaimanapun, Ye Chen dan Wei Ying adalah kandidat favorit untuk memenangkan kompetisi, jadi pertarungan mereka adalah pertarungan yang sudah diantisipasi oleh mereka semua. Tidak bisa menyaksikan pertarungan itu akan sangat tidak tertahankan. Ketika semuanya tersembunyi, Ye Chen mengulurkan lengannya. Pedang surga pembunuh naga, kemari. Dia terpaksa menggunakan pedangnya. Kalau tidak, dialah yang akan mati hari ini. Kilatan dingin langsung menerobos ruang dan berdiri tegak seperti perisai di depannya. Es yang tak terhitung jumlahnya menghantam pedang, berubah menjadi aliran kabut es. Saat es menghilang, sepasang tangan seperti batu giok menembus kabut dan meraih pedang surga pembunuh naga. Itu Wei Ying. Bab 837, dalam keadaan terjebak. Hari ini, aku akan membiarkanmu memahami misteri sebenarnya dari Fiendis Blood Cult Fisik. Bin. Begitu dia selesai berbicara, lapisan es menyelimuti pedang pembunuh naga. Aura dinginnya melingkari pedang seperti ular, dan hanya dalam beberapa detik, pedang pembunuh naga membeku sepenuhnya di dalam balok es yang besar. Wah, bongkahan es yang berisi pedang surga pembunuh naga jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Ye Chen terkejut saat mengetahui bahwa hubungannya dengan pedang surga pembunuh naga telah terputus. Teknik macam apa ini? Es ini benar-benar bisa memutus hubunganku dengan pedang. Ye Chen terkejut. Bagaimanapun, pedang pembunuh naga langit ditempa olehnya. Dalam keadaan normal, mustahil untuk memutuskan hubungan antara keduanya. Pasti ada yang salah dengan es ini. Sebelum Ye Chen sempat bereaksi, Wei Ying mengeluarkan setetes esensi darah lagi dari jarinya. Saat esensi darahnya menyentuh pergelangan tangan Ye Chen, esensi darah itu menghilang sepenuhnya, dan aura dingin yang lebih kuat langsung menyelimuti Ye Chen. Tidak bagus. Ye Chen ingin melepaskan diri, tetapi menyadari bahwa sudah terlambat. Tangannya mulai mati rasa dan membeku. Rasa dingin dan mati rasa kemudian terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, rasa dingin dan mati rasa itu menutupi seluruh tubuhnya. Tangan dan kakinya membeku sepenuhnya, dan tanah arena berubah menjadi es. Seluruh arena tampaknya menjadi wilayah kekuasaan Wei Ying. Ye Chen ingin menggunakan api abadi untuk mencairkan es, tetapi es itu tidak dapat keluar dari tubuhnya. Tak lama kemudian, tubuhnya berubah menjadi patung es yang tidak bergerak. Setelah Wei Ying melakukan semua ini, dia tidak terburu-buru untuk menghadapi Ye Chen. Sebaliknya, dia terengah-engah. Pada saat ini, wajahnya pucat, dan dia bahkan tampak sedikit tidak nyaman. Dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk menggunakan jurus ini. Dia menelan pil dan menenangkan diri sejenak. Kemudian, dia menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Ye Chen, kupikir akan mudah untuk berurusan denganmu. Sekarang tampaknya hanya teknik Fiendis Frost kuno dan esensi darahku yang dapat mengikatmu. Awalnya aku berencana menggunakan teknik ini untuk melawan para ahli alam raja asal, tetapi aku tidak menyangka akan menggunakannya melawanmu. Kau seharusnya merasa terhormat. Ekspresi Ye Chen sedikit berubah saat mendengar ini. Ternyata itu adalah teknik kuno. Terlebih lagi, dia pernah mendengar tentang ini sebelumnya, sebagai suatu teknik yang berasal dari teknik dewa yang kuat, meskipun hanya memiliki bentuk dan bukan tujuan. Namun, teknik ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi bagi penggunanya. Tidak hanya membutuhkan garis keturunan yang sangat dingin, tetapi juga membutuhkan bakat yang sangat hebat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wei Ying akan mampu memahami dan menggunakannya.
Fisik darah dingin iblis telah membuatnya benar-benar terkejut. Wei Ying menikmati ekspresi di wajah Ye Chen. Bagaimana rasanya ditekan seperti ini? Pasti tidak nyaman, kan? Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Lagi pula, gadis itu tidak akan mengizinkannya. Hari itu di Huaxia, kau mengacau denganku. Hari ini, aku akan menyingkirkan bagian terpenting dari tubuhmu. Begitu dia selesai berbicara, sebilah pedang es muncul di tangan Wei Ying. Melihat ini, Ye Chen merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Fisik dingin darah jahat sungguh gila. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Ye Chen ingin melawan, tetapi merasa mustahil untuk melepaskan diri. Teknik kuno ini terlalu kuat. Tiba-tiba, saat Wei Ying hendak mengayunkan pedangnya, sebuah suara terdengar di telinganya. Tuan Makam, apakah Anda butuh bantuanku? Ye Chen tercengang dan matanya berbinar. Itu Moning. Waktunya sungguh tepat. Tuan Makam, satu-satunya hal di dunia ini yang dapat menahan fisik dingin darah jahat adalah fisik dingin ekstrim 1000 milikku. Jika kau menggunakan kekuatanku, kau akan kebal terhadap esnya. Ye Chen memejamkan mata dan melepaskan kesadarannya. Seketika, sosok bayangan muncul. Moning berdiri di depannya. Wei Ying hanya merasa ada sesuatu yang berubah. Bagaimanapun, dia tidak bisa melihat Moning. Moning menunjuk dengan jarinya, yang menembus es dan mendarat di dahi Ye Chen. Beberapa detik kemudian, Ye Chen menyadari bahwa dantiannya diselimuti aura dingin, dan setiap bagian tubuhnya tampaknya ditempa oleh es berusia ribuan tahun. Selesai. Moning menghilang dan sosoknya meredup. Jika dia menggunakannya beberapa kali lagi, dia mungkin akan menghilang selamanya. Pada saat ini, Wei Ying mengamati sekelilingnya. Ia merasa ada sesuatu di wilayahnya yang tidak seharusnya berada di sini. Namun, perasaan ini segera menghilang. Berbalik, dia tidak ragu lagi, dan mengayunkan pedang es itu dengan ganas ke suatu tempat di tubuh Ye Chen. Saat pedang itu berada sekitar 10 cm dari Ye Chen, dia tiba-tiba membuka matanya. Retakan menyerupai jaring laba-laba muncul pada es yang membungkusnya, lalu es itu hancur. Gelombang energi tak terbatas menyapu ke segala arah, dan mata indah Wei Ying dipenuhi dengan keheranan. Ye Chen mengolah teknik 9 surga Arcane Sun, jadi seharusnya mustahil baginya untuk mengalahkan tekniknya. Bahkan beberapa ahli hebat pun tidak akan mampu melakukannya. Bagian itu sangat penting bagi seorang pria. Jika itu hancur, kamu akan menyesalinya. Bahkan jika kamu tidak menyesalinya, bukan berarti Wei Ying tidak akan menyesalinya. Wei Ying menjadi semakin geram saat mendengar ejekan itu, lalu dia mengayunkan pedang esnya lagi. Ye Chen tersenyum. Dia mengulurkan dua jari dan menangkap ujung pedang es itu. Setelah itu, aura Ye Chen membumbung tinggi, dan gemuruh guntur rendah tiba-tiba terdengar di arena. Pada saat yang sama, hawa dingin yang menusuk tulang menyelimuti atmosfer. Ini adalah domain es Ye Chen yang berasal dari fisik 1000 dingin ekstrim. Awan gelap berkumpul dan langit berubah warna. Saat hembusan angin dingin bertiup, seluruh arena menjadi sunyi senyap. Ini, wajah Wei Ying pucat. Dia jelas bisa merasakan dingin yang menusuk tulang, yang membuat jantungnya berdebar kencang dan darahnya mengalir deras. Rasanya seperti dia sedang menghadapi salah satu dari jenisnya sendiri. Bagaimana mungkin? Orang ini jelas-jelas mengolah teknik kultivasi yang ekstrim, jadi bagaimana bisa memiliki aura seperti itu? Ini adalah wilayah es. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ye Chen, apa yang telah kamu lakukan? Wei Ying tidak bisa menerima apa yang sedang terjadi. Dia merasa sedih. Apakah kamu tidak suka dingin? Ye Chen tersenyum. Hari ini, aku ingin melihat apakah fisik dingin darah iblismu atau fisik dingin ekstrim 1000 milikku yang lebih kuat. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen melangkah maju. Es di sekujur tubuhnya telah mencair sepenuhnya. Tubuh Wei Ying berubah menjadi batu ketika dia mendengar Wei Ying mengucapkan nama fisiknya. Bagaimana ini mungkin? Dia mengenal Ye Chen lebih dari siapapun. Tidak mungkin orang ini memiliki fisik dingin ekstrim 1000. Itu benar-benar mustahil. Namun, bagaimana dia bisa menjelaskan pemandangan di depannya? Tiba-tiba, sosok Ye Chen muncul di belakang Wei Ying, dan tangannya mencengkeram lehernya. Sebagai tanggapan, dia memadatkan es dan mencoba menusuk Ye Chen. Masih menggunakan jurus ini, Ye Chen tersenyum dingin dan melepaskan Tousan Extreme Cold Physique. Es di tangan Wei Ying mencair. Tangan Ye Chen kemudian mencengkeram pergelangan tangan Wei Ying dan tubuh mereka saling menempel. Apakah kamu masih ingin melawan?
Wajah Wei Ying memerah ketika dia mendengar suaranya begitu dekat di telinganya. Dasar, bab 838, waduh. Wei Ying berbalik. Tanpa menggunakan es, dia melancarkan serangan telapak tangan ke arah Ye Chen. Ye Chen hanya menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, aura dingin keluar dari tubuhnya, dan semua yang ada di arena membeku. Bahkan gerakan Wei Ying pun melambat. Namun, Ye Chen tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan. Bagaimanapun, Fiendish Blood Frost Fisik mengendalikan tubuh Wei Ying. Dia memegang bahu Wei Ying dengan tangan kanannya dan mendorongnya hingga terjatuh. Pada saat yang sama, dia memegang pakaiannya untuk memperlambat jatuhnya Wei Ying dan mengurangi benturan. Sayangnya, rip, suara renyah terdengar, dan Ye Chen membeku. Pakaian di punggung Wei Ying robek, memperlihatkan punggungnya. Ah! Wei Ying menjerit. Melihat bahwa dia akan jatuh dari ring, Ye Chen tidak ragu lagi. Dia melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Wei Ying dengan tangan kanannya. Dengan tarikan lembut, dia menarik Wei Ying kembali. Dia hanya ingin menendang Wei Ying keluar dari arena untuk memenangkan pertarungan. Sayangnya, pakaiannya tidak cocok. Kalau saja dia terjatuh dari panggung arena dalam kondisi seperti ini, begitu dia menonaktifkan formasi penyembunyian, Wei Ying akan sepenuhnya terekspos. Itu akan sangat memalukan baginya. Jadi, dia hanya bisa menariknya kembali padanya. Namun, sekarang mereka berada dalam situasi yang canggung, dan bahkan wajah Ye Chen pun tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah sedikit. Tentang itu, maaf, ada yang salah dengan pakaianmu. Kau tidak bisa menyalahkanku. Wajah Wei Ying memerah. Dalam kemarahannya, dia mencoba memadatkan pedang es, tetapi segera menyadari bahwa itu tidak mungkin. Domain es Ye Chen terlalu kuat, dan itu telah sepenuhnya menekannya. Berapa lama lagi kau ingin menatapku? Aku akan mencungkil matamu. Wei Ying sangat marah, namun juga malu. Meskipun fisik dingin darah jahat adalah yang mengendalikan tubuh Wei Ying, dia membenci Ye Chen, dan memperlihatkan tubuhnya di depan orang yang paling dibencinya benar-benar memalukan. Gadis, aku akan mengembalikan tubuhmu. Bersihkan kekacauan ini. Jangan biarkan aku melihat anak ini lagi. Jika aku melihat Ye Chen lagi, aku akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, terlepas dari apakah kamu setuju atau tidak, dia akan mati. Beberapa detik kemudian, tatapan membunuh Wei Ying berangsur-angsur menghilang, dan digantikan dengan kebingungan. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Karena tidak ingin menghadapi Ye Chen, Fiendish Blood Cult Fisik telah mengembalikan kendali tubuhnya kepada Wei Ying. Tuan Ye, Wei Ying menatap ruang kosong di depannya. Napasnya cepat, dan wajahnya memerah. Dia tidak pernah menyangka kalau fisik dingin berdarah jahat akan meninggalkan kekacauan ini untuk dibereskan olehnya. Bagaimana dia bisa menghadapi Ye Chen? Ye Chen akhirnya tersadar ketika mendengar Wei Ying memanggilnya Tuan Ye. Ini berarti Wei Ying kini kembali memegang kendali atas tubuhnya. Untuk mengurangi kecanggungan, dia cepat-cepat menanggalkan pakaian kasualnya dan memakaikannya pada Wei Ying, mengancingkannya dengan penuh pertimbangan. Tuan Ye, terima kasih. Wei Ying menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Ye Chen. Ye Chen terbatuk ringan dan mengganti topik pembicaraan. Aku harus menggunakan batu mistik jiwa bumi untuk menekan tubuh dingin darah iblis, atau menggunakan beberapa teknik untuk menyegelnya selamanya. Kalau tidak, dia akhirnya akan menempati tubuhmu. Dia pikir Wei Ying akan setuju, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Tuan Ye, jangan lakukan itu. Jika aku berada di Huaxia, aku mungkin ingin menjalani kehidupan yang biasa saja. Namun, sekarang aku berada di pegunungan Kunlun, seni bela diri dan kultivasi adalah hal yang paling penting. Fisik dingin darah iblis sangat penting bagiku. Selain itu, dia tidak pernah bermaksud melahapku. Kami adalah satu. Meskipun dia memiliki temperamen yang aneh dan kepribadian yang dingin, dia bukanlah orang yang jahat. Jika dia melakukan sesuatu yang buruk padamu tadi, tolong maafkan dia. Apakah kamu yakin tidak ingin menekannya? Ye Chen mengerutkan kening. Bisakah kamu mengendalikannya sekarang? Wei Ying mengangguk. Tuan Ye, jangan khawatirkan aku. Aku sudah bernegosiasi dengannya. Dia akan mendengarkanku mengenai banyak hal. Namun, Tuan Ye, ada sesuatu yang belum bisa kuungkapkan, tetapi hari ini, aku harus memasuki kolam pemurnian naga. Tempat itu sangat penting bagiku. Kolam pembersihan naga. Ye Chen tercengang. 3 kata itu lagi. Dia tidak dapat mengerti mengapa Wei Ying begitu memedulikannya. Pada saat ini, suara Lin Qingxuan terdengar di telinganya.
Nak, kolam pemurnian naga adalah tempat yang bagus. Kolam itu hanya muncul sekali setiap beberapa dekade, atau bahkan berabad-abad, di pegunungan Kunlun. Kolam itu tidak hanya penting bagi beberapa garis keturunan khusus, tetapi juga sangat penting bagi naga darahmu dan Little Gold. Little Gold telah menyerap kekuatan serigala darah berkepala 9 dan hampir mengalami evolusi pertamanya. Jika ia memasuki kolam pemurnian naga dan menyerap kekuatan di tempat itu, ia pasti akan menyelesaikan evolusi pertamanya. Ye Chen sedikit bersemangat saat mendengar kata-kata Lin Qingxuan. Bagaimanapun, dia telah melihat betapa kuatnya Little Gold. Selain sifatnya yang mengantuk dan malas, tidak ada kekurangan pada Little Gold. Little Gold juga cukup kuat untuk membantunya menghadapi banyak hal. Begitu berevolusi, ia pasti akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, pertumbuhannya merupakan hal yang paling penting bagi Ye Chen. Hanya 10 orang teratas yang bisa masuk ke kolam pemurnian naga. Tanyanya sambil menatap Wei Ying. Benar sekali. Wei Ying mengangguk. Sayangnya, sepertinya hanya Tuan Ye yang bisa pergi. Ye Chen menyipitkan matanya saat melihat kekecewaan di mata Wei Ying. Kolam pembersihan naga sangat penting baginya, tapi hal yang sama juga berlaku bagi Wei Ying. Tidak peduli apapun, mereka berdua harus masuk. Ye Chen lalu memikirkan segalanya dan menatap Wei Ying. Jangan khawatir, kita akan memasuki kolam pembersihan naga bersama-sama. Tapi aturannya adalah, Wei Ying ragu-ragu. Ye Chen tidak membuang waktu. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan formasi penyembunyian. Begitu itu terjadi, arena yang awalnya berisik langsung menjadi sunyi. Semua pertempuran di arena lain telah berakhir sejak lama. Hanya pertempuran Ye Chen dan Wei Ying yang belum diputuskan. Hal ini membuat orang-orang di bawah panggung arena cemas. Sudah jelas lagi. Lihat, siapa yang menang. Itu tidak benar. Kenapa ada 2 orang berdiri? Juga, mengapa pakaian gadis itu berubah? Itu tidak benar. Pakaian itu sepertinya milik Ye Chen. Sial, mungkinkah mereka berdua melakukannya di dalam? Bukankah beberapa detik yang lalu Wei Ying akan membunuh Ye Chen? Bagaimana semuanya menjadi seperti ini? Mengapa ini terjadi? Ye Chen tidak terlalu tampan. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan denganku. Mustahil bagiku untuk mendekati Ji King dalam kehidupan ini, jadi aku ingin mencoba mengejar murid jenius dari Sekte Juehan ini, tetapi sekarang tampaknya tidak ada harapan. Mengapa kedua dewi itu tertarik pada orang yang tidak berarti sepertinya? Kerumunan orang meratap. Pakaian Ye Chen dan Wei Ying acak-acakan. Selain itu, pipi Wei Ying masih merah. Sulit untuk tidak membayangkan apa yang telah terjadi. Kebanyakan para jenius di bawah panggung mempunyai niatan mengejar Wei Ying, namun kini keinginan itu telah sirna sama sekali. Bab 839, Kedatangan tiba-tiba. Bagaimanapun, Wei Ying adalah pendatang baru, dan Sekte Juehan bukanlah salah satu sekte yang terkuat. Tentu saja, yang paling penting adalah Wei Ying tampan. Meskipun dia tidak dapat dibandingkan dengan Ji King, dia sudah pasti merupakan salah satu wanita tercantik di pegunungan Kunlun, dan temperamennya yang dingin membangkitkan hasrat untuk menaklukkan dalam diri orang-orang. Namun, kini tampaknya keindahan es itu telah ditaklukkan. Kalau bukan karena kekuatan dan kekejaman Ye Chen yang mengerikan, banyak dari para pembudidaya yang patah hati ini akan bergegas ke arena untuk membunuh Ye Chen. Sebagai juri, Tetua Zeng tidak bisa menuruti hawa seperti itu. Ia melangkah maju dan berkata kepada Ye Chen dan Wei Ying, 9 tempat yang tersisa telah dipastikan. Yang tersisa hanyalah kalian berdua. Siapa yang menang? Ye Chen melihat ke belakang Penatua Zeng dan melihat beberapa orang. Itu sedikit asing. Orang-orang ini seharusnya adalah mereka yang maju. Ada 8 orang, dan 2 tempat tersisa. 1 milik Ji King, yang belum kembali. Adapun tempat terakhir, adalah antara dia dan Wei Ying. Ye Chen tersenyum dan mengangkat bahu. Ronde ini, aku seri dengan Wei Ying. Sulit untuk menentukan pemenangnya. Hasil seri. Wajah Elder Zeng berkedut, dan para juri lainnya juga memasang ekspresi jelek. Wajah mereka. Kerumunan itu hampir jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin ada hasil seri dalam pertandingan bela diri? Tidak seperti ini. Ye Chen dan Wei Ying sama sekali tidak cedera, tetapi mereka mengatakan bahwa pertandingan mereka berakhir seri. Semua orang tahu ada sesuatu yang mencurigakan. Penatua Zeng melirik Little Gold, yang masih mendengkur setelah pertandingan, dan kemudian menatap Ye Chen. Pertandingan bela diri itu bukan permainan anak-anak. Bagaimana bisa ada hasil seri? Pasti ada hasilnya. Kuota sudah ditetapkan,
dan kita tidak bisa menampung 11 orang. Rakyat, sikap Penatua Zeng sangat tegas. Ini mudah diselesaikan. Ye Chen menggendong Little Gold di tangannya dan berjalan menuju kontestan lain yang telah lewat. Tiba-tiba dia berhenti. Si emas kecil membuka matanya dan menatap mereka dengan waspada. Aura pembunuh Ye Chen menyelimuti mereka saat tatapan dinginnya menyapu kelompok itu. Tatapannya seperti iblis dari neraka, dingin dan haus darah. Orang-orang ini tahu kekuatan Ye Chen. Mereka mundur beberapa langkah dan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Jelas sekali mereka takut. Tidak perlu meragukan kekuatan Wei Ying. Karena tidak ada pemenang atau pecundang, mengapa aku tidak memilih orang secara acak dan bertarung dengan mereka? Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang yang telah maju langsung berkeringat dingin. Mereka sudah bersyukur kepada bintang keberuntungan mereka karena tidak ditandingi oleh Ye Chen atau Wei Ying, jadi pikiran untuk melawan salah satu dari mereka sekarang membuat kulit mereka merinding. Terlebih lagi, mata Ye Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Jika salah satu dari mereka melangkah ke arena bersamanya, mereka pasti akan mati. Dengan makhluk kecil itu di sekitarnya, para juri pun tidak dapat menghentikannya. Penatua Zeng dapat mengetahui bahwa Ye Chen mengancam mereka. Namun, tepat saat dia hendak berbicara, seorang kultivator berusia sekitar 25 tahun tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Penatua Zeng sambil memegangi perutnya, "Penatua Zeng, saya benar-benar minta maaf. Saya merasa dantian saya sedikit tidak nyaman. Saya seharusnya menderita luka dalam pertempuran terakhir saya dan tidak dapat melangkah ke kolam pemurnian naga. Penatua Zeng, saya memilih untuk mundur." Ekspresi Elder Zeng berubah. Kolam pemurnian naga adalah kesempatan yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Apakah kamu yakin ingin menyerah sekarang? Tanyanya dengan heran. Selain itu, apakah sekte di belakangmu bersedia? Kultivator itu mengangguk berulang kali. Elder Zeng, permintaan guru sekte saya sangat sederhana. Saya hanya perlu mendapatkan peringkat, tidak ada yang lain. Garis keturunan saya istimewa, jadi kolam pembersih naga tidak berguna bagi saya. Daripada membuang-buang waktu, saya mungkin juga menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Selamat tinggal. Kemudian, sang kultivator pergi tanpa menunggu jawaban tetua Zeng. Sebelum pergi, dia menatap Ye Chen dengan saksama. Jelaslah bahwa dia takut pada Ye Chen, dan bahkan merasa bahwa Ye Chen telah menatapnya, memperhatikan setiap gerakannya. Jika firasatnya benar, dialah yang akan dipilih Ye Chen untuk bertarung. Oleh karena itu, ia panik. Apakah takdir lebih penting daripada kehidupan? Sekte Qian Phoenix telah menyinggung Ye Chen dan hampir sepenuhnya dimusnahkan. Karena sudah ada contoh, yang terbaik adalah belajar dari kesalahan mereka. Namun, orang ini sebenarnya salah paham terhadap Ye Chen. Dia hanya ingin melihat apakah ada yang akan pergi. Jika tidak ada yang pergi, dia tidak akan mengambil tindakan. Paling buruknya, dia akan memikirkan cara lain. Namun, karena seseorang telah pergi, itu adalah yang terbaik. Penatua Zeng, bukankah sekarang baik-baik saja? Penatua Zeng menghela napas panjang. Dia tidak berani melanjutkan masalah ini lebih jauh dan hanya bisa mengangguk. Dengan ini saya umumkan bahwa Wei Ying dari Sekte Juehan dan Ye Chen dari Sekte Dewa Medis telah berhasil maju. Seharusnya ada sorak-sorai, tetapi saat ini, sunyi. Tidak seorang pun menduga bahwa para hakim benar-benar akan berkompromi. Ye Chen mungkin satu-satunya yang bisa maju dengan cara seperti itu. Apa yang dapat dilakukan Penatua Zeng dan hakim lainnya mengenai hal ini? Mereka tidak bisa mengalahkan Ye Chen. Jika mereka membuat Ye Chen marah, seluruh plaza Qianjue mungkin akan hancur. Penatua Zeng melirik ke arah juri lainnya dan mengeluarkan liontin giok. Dia berkata dengan acuh tak acuh, sudah waktunya untuk membuka kolam pemurnian naga. Jari-jari Elder Zeng membentuk segel. Tepat saat dia hendak melanjutkan, sebuah fenomena benar-benar muncul di langit. Awan hitam berkumpul, di satu sisi langit siang, dan di sisi lain malam, seperti yin dan yang. Guntur dan kilat yang tak henti-hentinya bergemuruh di antara awan gelap, dan hembusan angin kencang bertiup kencang. Aura suram menyelimuti sekeliling. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang berubah. Fenomena ini agak familiar. Ini, Tuan Jingsui sudah datang. Ya, Yin dan Yang, itu pasti Tuan Jingsui. Beberapa detik kemudian, kelima hakim berlutut karena takut dan gentar. Tubuh mereka gemetar. Kepala mereka ditekan ke tanah, menandakan kesetiaan mereka yang tertinggi terhadap Tuan Jingsui. Bahkan orang banyak pun berlutut dengan khusyuk.
Itulah penghormatan mereka terhadap kekuatan. Kekuatan dan prestasi Tuan Jingsui melegenda, dan statusnya tidak tergoyahkan. Lebih jauh lagi, kedatangannya ke sini mungkin menandakan sebuah kesempatan besar. Jika mereka sangat beruntung, mereka bahkan mungkin bisa menjadi muridnya. Namun ada juga yang tidak berlutut. Ye Chen, Wei Ying, Duan Huai'an, dan beberapa lainnya berdiri tegak seperti pohon pinus. Mereka sama sekali tidak berniat untuk berlutut. Selain orang tua dan majikan mereka, tidak ada seorang pun yang berhak membuat mereka berlutut. Ini prinsip mereka. Awan gelap menekan kota itu, dan perlahan-lahan, sebuah sosok tampak menampakkan diri di langit. Seorang lelaki tua berdiri di atas cakram formasi 8 trigram dan dengan cepat terbang mendekat. Angin kencang menyebabkan lengan bajunya berkibar, dan auranya terasa halus dan menakjubkan. Ye Chen melirik pria itu, tidak yakin dengan kemampuan orang ini. Orang ini adalah musuh potensial. Little Gold, yang berada di pelukannya, merasakan sesuatu. Matanya dipenuhi amarah saat ia meraung dengan suara rendah. Bab 840, Perlindungan. Emas kecil, apa yang sedang kamu lakukan? Ye Chen menyadari niat membunuh Little Gold terhadap Tuan Jingsui. Jika dia tidak menghentikan Little Gold, dia akan menyerang kapan saja. Mengapa Little Gold begitu bermusuhan terhadap Tuan Jingsui? Kalau bicara secara logika, ini adalah pertama kalinya Little Gold bertemu dengan Tuan Jingsui. Pada akhirnya, Ye Chen melupakan masalah itu. Dia tidak yakin apakah kedatangan Tuan Jingsui merupakan hal baik atau buruk, tetapi jika orang ini ingin menyakitinya, dia siap meminta para ahli kuno yang perkasa di makam samsara untuk mengambil tindakan. Cakram formasi yang bersinar itu mendarat dengan mantap di tanah. Tuan Jingsui meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menyapu pandangannya ke arah kerumunan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tampak mengesankan, dan auranya tampaknya membedakannya dari setiap kultivator lain yang hadir. Inilah temperamen seorang ahli sejati. Salam, Tuan Jingsui. Paduan suara penuh hormat terdengar. Bahkan ada beberapa orang yang sangat bersemangat hingga menitikkan air mata. Mata mereka, bagaimanapun, Tuan Jingsui adalah sosok yang legendaris. Beberapa orang tidak akan pernah melihatnya sekalipun seumur hidup mereka. Tuan Jingsui mengangguk. Namun, dia kemudian segera mengalihkan pandangannya ke Ye Chen, dan sedikit fanatisme melintas di matanya yang dingin. Dia berjalan maju dan akhirnya berhenti 5 meter di depan Ye Chen. Penatua Zeng dan yang lainnya yang berlutut mendongak. Ketika Penatua Zeng melihat bahwa Ye Chen dan yang lainnya belum berlutut, jantungnya berdebar kencang. Apakah Ye Chen sedang mencari kematian? Mereka sebenarnya tidak berlutut. Namun, Taois Nanming dan Qiyu Lao Cheng merasa senang. Bagaimanapun, Ye Chen telah menghina Tuan Jingsui belum lama ini. Jika dia tidak berlutut sekarang, Tuan Jingsui pasti akan marah besar, dan akibatnya mungkin akan mengerikan. Menarik, Ye Chen, izinkan aku bertanya padamu. Orang-orang ini berlutut untuk aku, jadi kenapa kamu tidak berlutut? Seperti yang diharapkan, suara dingin Tuan Jingsui perlahan terdengar, menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Ye Chen berdiri dengan bangga dengan punggungnya tegak. Dia berkata dengan tenang, bahkan jika mereka berlutut padamu, apakah itu berarti kami harus berlutut padamu? Logika macam apa ini? Aku, Ye Chen, tidak akan berlutut di hadapan langit dan bumi. Kalau begitu, apakah menurutmu kau bisa melampaui langit dan bumi? Tuan Jingsui tidak berekspresi saat mendengar ini. Sebaliknya, dia menatap Little Gold, yang merasakan keinginan pihak lain, sehingga aumannya menjadi lebih kuat. Ye Chen, aku mengenalimu, dan bahkan sedikit mengagumimu. Namun, aku tidak suka sikapmu. Aku benar-benar tidak menyukainya. Yang lemah harus tunduk pada yang kuat. Konsekuensi dari pelanggaran aturan sangat serius, dan mudah bagiku untuk membunuhmu. Tapi aku tidak akan melakukannya. Aku lebih suka meyakinkan orang dengan kebajikan. Ye Chen mendengus dan mengabaikannya. Tuan Jingsui melirik peserta yang tersisa dan mengangguk. Sepertinya kalian adalah 10 finalis. Peraturan tahun ini sedikit istimewa. Awalnya, mereka yang maju dapat memiliki kesempatan dan harta ajaib, tetapi baru-baru ini, kolam pembersihan naga telah muncul lagi, dan kebetulan aku mendapatkan kuncinya. Kesempatan untuk 10 besar akan ada di kolam pembersihan naga. Kolam, mengenai peluang apa saja yang mungkin ada, saya juga tidak tahu. Ini mengharuskan kalian untuk menyelidikinya sendiri. Tuan Jingsui lalu melambaikan tangannya ringan, dan aura kuno menyapu dari sekelilingnya.
Banyak sekali orang yang gemetar, mata mereka dipenuhi ketakutan. Hanya seseorang sekuat Tuan Jingsui yang bisa menciptakan fenomena seperti itu. Dengan lambaian tangannya, tanah berguncang, dan arena di tengah Qianjue Plaza menghilang. Di tempatnya ada lubang sedalam 1000 meter, dan suara-suara berbeda terus terdengar saat kekuatan formasi meletus dari dalam lubang. Gemuruh. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Sebuah gunung menjulang dari lubang sedalam 1000 meter itu, bahkan menjulang hingga ke awan. Fenomena macam apa ini yang bisa menciptakan gunung begitu saja? Selain itu, gunung ini sama sekali bukan ilusi, melainkan eksistensi nyata. Ye Chen menatap ke atas gunung. Di tengahnya, ada tangga yang tampaknya memancarkan tekanan spiritual. Di kaki gunung, ada batu nisan hitam yang panjangnya puluhan meter. Di batu nisan itu tertulis beberapa kata. Kolam pembersihan naga. Kolam pembersihan naga berada di puncak gunung. Tuan Jingsui berhenti dan berkata, gunung ini adalah kesempatan terbaik bagi kalian para jenius. Orang biasa tidak dapat menginjakan kaki di gunung ini, tetapi saya dapat membawa kalian ke atas dan memberi kalian lebih banyak waktu. Kolam pemurnian naga hanya bertahan selama 3 hari. Setelah 3 hari, gunung ini akan menghilang. Jika seseorang menunggu kesempatan ini muncul lagi, mereka harus menunggu 100 tahun, atau bahkan 1000 tahun. Begitu kata-kata itu diucapkan, tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada mereka yang memenuhi syarat. Orang biasa tidak dapat menaiki kolam pembersihan naga, dan membutuhkan bantuan Tuan Jingsui untuk mencapai puncak gunung. Hanya 10 orang yang dapat menikmati kesempatan luar biasa ini. Siapa yang tidak iri? Langsung saja ke intinya. Aku akan menjemputmu sekarang. Tuan Jingsui melambaikan tangannya dengan ringan, dan 10 lingkaran cahaya muncul di tanah. Masuki lingkaran cahaya. Ketika lingkaran cahaya itu muncul, 2 sosok dengan cepat terbang dari kerumunan. Mereka adalah Ji Siking dan Penatuake. Ji Siking mendapat tempat rekomendasi, jadi dia tentu saja bisa memasuki kolam pembersihan naga. Awalnya, wajah Ji Siking masih dingin dan tidak senang karena apa yang baru saja terjadi. Namun, ketika dia melihat Ye Chen berdiri tidak jauh darinya, dia terkejut. Ye Chen sebenarnya baik-baik saja. Dia bahkan memenuhi syarat juga. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi saat dia tidak ada? Bahkan tubuh tetua membeku, dan ekspresinya sangat jelek. Hatinya kacau dan dia amat terkejut. Anak ini benar-benar selamat dengan kekuatannya. Mungkinkah sesuatu terjadi selama kurun waktu ini? Penatuake berhenti berpikir dan berkata kepada Ji Siking, Siking, pergilah. Karena Ye Chen baik-baik saja, jangan salahkan aku. Aku hanya melakukan ini untukmu dan sekte. Ji Siking mendengus dingin dan menginjak lingkaran cahaya. Dia membungkuk dan menyapanya, Tuan Jingsui. Tuan Jingsui mengangguk. Dia memiliki kesan yang baik tentang Ji Siking. Bagaimanapun, dia dianggap sebagai jenius terbaik di pegunungan Kunlun. Jika dia tidak meninggal sebelum waktunya, dia bahkan mungkin menjadi salah satu penggerak dan penggerak di pegunungan Kunlun dalam beberapa dekade. Ye Chen dan Wei Ying juga melangkah ke lingkaran cahaya mereka. Ke-10 orang itu siap berangkat. Jari-jari Tuan Jingsui membentuk segel, dan cahaya berputar di sekitar telapak tangannya. 10 lingkaran cahaya itu tiba-tiba menyala. Kemudian, dia nampaknya teringat sesuatu dan menghentikan apa yang tengah dilakukannya. Dia menatap Ye Chen dengan tatapan membara dan berkata dengan terkejut, Ye Chen, aku melihat bahwa kamu cukup berbakat. Apakah kamu bersedia menjadi muridku? Begitu dia mengatakan itu, ekspresi semua orang berubah. Tidak ada yang menyangka bahwa Tuan Jingsui akan menerima murid di saat seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Jingsui sudah lama tidak menerima murid. Mengapa dia tiba-tiba melakukan ini? Tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Ye Chen, dan bagi beberapa orang, kecemburuan itu berubah menjadi kebencian. Bibir Ji Siking melengkung membentuk senyum. Dia bahagia untuk Ye Chen. Bagaimanapun, Tuan Jingsui adalah sosok legendaris di pegunungan Kunlun. Dengan dukungan Tuan Jingsui, hampir tidak ada sekte yang berani menyentuh Ye Chen. Bagaimanapun, Ye Chen terlalu pandai membuat masalah. Dia sangat membutuhkan perlindungan ini.